Belum ada. Abang lihat kondisi jenazahnya? Lihat sih bang, Berbusa. bagian mulut sih. Sampai tertutup semua mulut. Cerita katanya di Jakarta bosnya lagi ada masalah kayak gitu. Dua pekan sudah penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, belum juga terungkap. Padahal sejumlah kejanggalan kematian tersebut sudah diungkap sejumlah saksi. Salah satunya seorang montir bengkel yang melihat langsung kondisi Sutrimo saat tergeletak di depan klinik kecantikan Morden. Pegawai ex Jampitsus ini tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Pernah lihat nggak bangunan klinik kecantikan itu dihuni atau nggak sih? Kosong berarti? Waktu kejadian 2-3 Juli ada jenazah ditemukan, abang tahu? Taunya udah di luar, udah dibawa keluar. Polisi saat itu belum ada? Belum ada. Abang lihat kondisi jenazahnya? Lihat sih bang, Berbusa. bagian mulut sih. Sampai tertutup semua mulut. Sekitar sepekan sebelum ditemukan meninggal dunia, Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, sempat pulang ke kampung halamannya di Banyumas. Kepada keluarga, Sutrimo bercerita jika ex Jampitsus Febri Adriansyah sedang ada masalah. Sutrimo akhirnya diminta kembali oleh ex Jampitsus ke Jakarta hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Sosok Sutrimo sudah lama dikenal sebagai orang kepercayaan ex Jampitsus. Sutrimo sempat dipercaya sebagai pengawas untuk pembangunan rumah pribadi ex Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pak Sutrimo itu pegawai dari Pak Febri? Betul, Sudah lama kah atau seperti apa? sudah lama. Tugasnya Pak? Tugasnya pengawas, ada gedung lagi di renovasi. Rumah yang ini maksudnya? Iya, dulu yang rumah ini. Oh, artinya ketika Pak Febri bangun rumah ini, Pak Sutrimo yang disuruh menjaga? Iya, Oh, ini dibangunnya tahun berapa? ini dari sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. 2020. Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, menilai polisi seharusnya sudah dapat menemukan unsur pidana dari kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, sehingga kasus ini bisa masuk dalam tahap penyidikan. Pasalnya, kejanggalan kematian Sutrimo tidak hanya terlihat dari prosedur penanganannya yang senyap, tetapi juga salah satu bukti penting, yakni HP milik Sutrimo masih belum ditemukan. Ada kejanggalan dalam hal kematian secara fisik itu sudah kuat. 100% sudah kuat. Ketiadaan penjelasan kenapa riwayat penyakitnya, apakah mempengaruhi, lalu siapa yang bersama dengan korban ketika itu sampai detik akhir dia meninggal dunia, itu sudah cukup menaikkan status menjadi penyidikan. Ada satu bukti kuat, alat bukti kuat yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan dan tidak juga diberikan oleh 4 orang yang mengantar korban kepada orang tuanya. Apa alat bukti itu? Yaitu telepon genggam dari si korban. Polisi menyebut untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo diperlukan proses ekshumasi jenazah. Polisi mengatakan telah memeriksa sejumlah saksi. Untuk dokter yang pertama menangani Sutrimo, polisi masih akan menjadwal ulang pemeriksaannya. Itu kan masih harus dilakukan ekshumasi ya, otopsi terhadap jenazah. Nah, pada saat sekarang ini penyelidik masih dalam melakukan pendalaman terkait tentang sudah melakukan tahapan pemanggilan dokter di rumah sakit yang merawat pertama kali almarhum S. Guru Besar Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo mengkritik langkah penyelidikan polisi yang dinilai lambat karena tidak langsung melakukan otopsi pada jenazah Sutrimo. Hermawan menyebut jika rentang waktu proses ekshumasi dilakukan terlalu lama dari kematian, maka bisa menghilangkan sejumlah bukti dalam jasad, seperti racun di dalam tubuh korban jika memang ada. Dia memang dibunuh dengan racun, arsenikum atau cyanida, 2 racun yang sangat efektif itu gas dalam waktu beberapa jam hilang. Kalau 1-2 hari baru ekshumasi, lalu dilakukan otopsi, itu kemungkinan residunya tipis. Apalagi ini udah seminggu, jadi sangat sulit menghubungkan nanti kalau itu diracun. Sutrimo ditemukan tewas di klinik kecantikan pada 23 Juli 2026. Kasusnya terjadi di tengah penyidikan kasus korupsi ex Jampitsus.
Kematian Sutrimo terjadi sehari sebelum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan oleh Kejagung atas kasus korupsi dan TPPU. Kepada Kompas TV, pengacara Febri menolak untuk berkomentar atau menanggapi penyelidikan soal kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Warga Lahar, Banyumas, Jawa Tengah menyebut almarhum Sutrimo jarang pulang ke kampung halamannya saat masih bekerja di Jakarta. Almarhum hanya setahun sekali pulang saat Lebaran. Penyebab meninggalnya Sutrimo yang masih jadi tanda tanya menjadi perbincangan hangat warga desa asal Sutrimo. Apalagi kematian duda 42 tahun itu dikaitkan dengan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari keterangan beberapa warga, Sutrimo sempat pulang kampung selama 2 hari. Ia kemudian kembali ke Jakarta dan ditemukan meninggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pihak keluarga tidak bisa memberi keterangan kepada awak media terkait kematiannya. Bahkan untuk mengambil gambar kediaman pun tidak diizinkan. Sebelumnya keluarga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian Sutrimo. Pak, itu kan Sutrimo meninggal di Jakarta nih Pak. Bapak tahu nggak Pak seperti apa Pak? Ya nggak tahu. Ya tahu-tahunya ya meninggal. Meninggal gitu lah. Kalau Pak Sutrimo sendiri itu kan jarang di rumah? Jarang. Malah dulu kadang setahun baru pulang. Pulangnya gitu. setahun sekali. Nggak tahu kerja di mana gitu? Ya nggak tahu ya. Dia tahunya di Jakarta. Jakarta lah gitu. Gini Pak, Pak Sutrimo kan sebelum meninggal itu kan sempat pulang Pak. Itu benar Pak? Ya benar. Benar ya. Katanya 2 hari di rumah, langsung berangkat lagi dari Selasa. Setelah pulang Selasa, itu, ya. setelah pulang itu meninggal? Langsung meninggal ya. Ditanya itu gitu.